Bab 80. Pelayan sang bos CEO. Saat Willy sampai di dermaga, ternyata Leonard sudah menunggu di sana bersama Max dan anak buahnya. "Mau kemana kau, Jingan?" Leonard sudah bersiap dengan pistol di tangannya. Sialan, Willy yang baru turun dari mobil dan berniat naik lagi ke dalam mobil, tapi Liliana dan yang lainnya sudah lebih dulu menghadang. "Hei tua bangka sialan, kau mau kabur seperti dulu? Jangan harap." Rosa juga sudah bersiap dengan pistolnya. "Kau apakan Arabella sehingga ia lupa pada kami?" ucap Liliana memandang tajam Willy. "Hahaha. Memori otaknya sudah kuhapus, dan aku sudah mencuci otaknya. Dia tidak akan mengingat kalian, yang dia tahu hanya aku." Mendengar tertawaan Willy, Leonard menjadi emosi. "Seharusnya dari dulu aku membunuhmu," ucap Leonard mengepalkan tangannya. "Itulah kesalahanmu, Leo, jadi nikmatilah penderitaanmu, karena anakmu itu tidak akan mengingatmu lagi dan cucumu akan menjadi milikku." Willy langsung masuk ke dalam mobil dan menguncinya. Kemudian mobil itu jalan. Dengan anak buah Willy yang menghadang anak buah Leo dan teman-teman yang dibawa oleh Liliana. Willy tidak tahu kalau pasukan Baras sudah menunggu di sekitar dermaga. Di dalam mobil, Willy mendapat kabar kalau kelompok mafianya yang dari luar negeri sudah tiba di negara ini, dan sudah dalam perjalanan. Willy senang, sebentar lagi bakal bantuan datang. Barulah ia merasa senang, tiba-tiba mobil Willy diberondong peluru dari pasukan Bara. "Dor dor. Dor. Sial, siapa lagi ini?" Willy mengumpat kesal di dalam mobil. "Maaf tuan, kita dihadang oleh kelompok Scorpion," ucap anak buah yang ada di dalam mobil. Karena mobil itu anti peluru, jadi Willy merasa tenang-tenang saja di dalam sana. "Lewati saja," ucap Willy memerintahkan anak buahnya untuk menerobos pasukan Bara. Brak, brak, brak. Bara mendekati mobil Willy dan meninjunya beberapa kali. "Hahaha. Pria bodoh, ini kaca anti peluru, mana sanggup ia memecahkannya." Willy tidak tahu kekuatan Bara seperti apa. Apalagi kalau sudah marah. Gedung pun bisa ia robohkan. Bima dan Bastian menghadang di depan mobil Willy dan terus menembakinya. Terang. Akhirnya kaca mobil Willy hancur akibat pukulan Bara. "Kau meremehkan aku?" Bara langsung mencengkeram ke meja Willy berusaha menariknya keluar. "Lepaskan, lepaskan aku," ucap Willy, sambil mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Brak. Pintu itu hancur oleh tendangan Bara, Willy ditarik keluar. Sedangkan Bastian dan Bima sibuk berkelahi dengan anak buah Willy. Willy langsung menancapkan sebuah suntikan ke lengan Bara. Tiba-tiba, tubuh Bara menjadi lemas seperti tidak ada tulang. "Kau pikir semudah itu menangkapku?" Willy kemudian berlari mencoba bersembunyi di kapal-kapal yang ada di sana. Bima terkejut melihat Bara yang tergeletak di tanah dan langsung mendekat. "Bara!" teriak Bima, kemudian ia mencoba memapa Bara tapi tidak bisa. Liliana dan yang lainnya yang telah menghabisi anak buah Willy langsung mendekati Bara. "Apa yang terjadi?" Liliana panik melihat anaknya tergeletak tak berdaya. "Willy menyuntikkan sesuatu padaku," ucap Bara dengan suara lemah. Edo langsung mengeluarkan ramuannya dan memberikan pada Bara tapi tidak bereaksi. "Sepertinya Willy memberikan racun dengan dosis besar, dan racun itu sudah menjalar ke seluruh tubuhnya," ucap Edo. Bara, Aldrich baru datang juga terkejut melihat kondisi anaknya. Dedi bawa Bara menemui Kirana,
aku akan mengejar Willy, ucap Liliana. Tapi, ucap Aldrich ragu-ragu, ia tidak mau meninggalkan istrinya. Biar kami saja, akhirnya Bima dan Bastian yang membawa Bara ke mobil. Tak membuang waktu Liliana langsung menyuruh rekan-rekannya untuk mencari Willy. Ia yakin kalau dia masih ada di sini. Tak lama pasukan Leonard yang dari luar negeri baru tiba. Leonard langsung memerintahkan Max untuk menutup dermaga dan memblokir jalan keluar. Aku yakin dia masih ada di sini, cari dia sampai dapat, Leonard menyuruh anak buahnya berpencar. Sedangkan Willy sekarang sedang berada di sebuah kapal dan bersembunyi di sana sambil menunggu bantuannya datang. Daniel saat ini sedang mengendarai mobilnya menuju mansion Robertson. Karena sang oma yang ingin menemui calon istri Daniel. Jadi Daniel ingin mempertemukan Kirana dengan omanya dan berbicara dengan jujur kalau Kirana bukanlah calon istrinya. Kenapa lambat sekali mengemudi? Sini biar oma saja yang membawanya, ucap oma yang sudah tidak sabaran. Tidak oma, biar Daniel saja. Daniel langsung menambah kecepatannya sampai menuju mansion Robertson. Daniel bingung saat melihat gerbang mansion yang tidak ada penjagaan di sana. Daniel tidak ambil pusing dan segera masuk. Ini mansion calon istrimu, ternyata dia orang kaya, ucap oma Daniel. Daniel tidak menghiraukan ucapan omanya, dia langsung menuju pintu mansion. Mereka bingung saat melihat beberapa orang terkapar di lantai tak sadarkan diri. Daniel sepertinya. Belum selesai oma berbicara Daniel sudah berlarian masuk ke dalam mansion. Daniel semakin panik saat melihat beberapa pelayan juga terkapar tak sadarkan diri. Kirana, Kirana, Daniel berteriak memanggil Kirana. Ia berpikir pasti terjadi sesuatu di sini. Oma jangan kemana-mana, Daniel akan mencari Kirana. Sepertinya terjadi sesuatu di sini, Daniel langsung menaiki tangga dan mencari Kirana. Sampailah Daniel di lantai 3, ia sedikit terkejut dengan suara orang berkelahi. Di sana terlihat Yanti yang sudah terkapar dengan tubuh penuh luka, dan seorang wanita yang sedang merintih kesakitan di lantai. Jangan bawa dia, ucap Arabella dengan suara lemah. Pria itu membawa Kirana dengan digendong di bahunya seperti karung beras. Lepaskan, lepaskan aku, Kirana terus memukul pria itu, tapi tidak dihiraukan. Daniel langsung menghadang orang yang akan membawa Kirana. Lepaskan Kirana, Daniel berteriak di depan pintu. Jangan ikut campur, pergilah kalau kau tidak ingin mati, ucap pria itu dengan wajah datar. Melihat ada kesempatan, Kirana langsung menggigit telinga pria itu. Ah, pria itu menjerit kesakitan dan langsung menghempaskan tubuh Kirana ke lantai. Bro, Arabella yang melihat tubuh Kirana terjatuh ke lantai, merasakan sakit kepala yang tidak tertahankan, tiba-tiba memori masa lalu muncul di kepala. Arabella sampai memegangi kepalanya karena sakit. Ah, sakit, Arabella meringis kesakitan. Sambil terus memegang kepalanya. Arabella sudah ingat walaupun sedikit tapi kali ini ia mengingat semuanya. Kirana, teriak Daniel saat melihat tubuh Kirana dihempaskan pria itu. Wanita sialan, pria itu melihat telinganya yang berdarah. Ia meradang dan langsung mendekati Kirana dan berniat memukulnya. Bro, tapi sebelum itu, Daniel lebih dulu memukul pria itu menggunakan kursi yang ada di sana. Aku sudah bilang jangan ikut campur, pria itu menggeram mendekati Daniel dan langsung memukulnya. Kirana melihat sebuah pistol tergeletak di dekat kakinya. Ia segera berdiri dan mengarahkan pistol itu. Dor-dor. Ketiga peluru itu tepat mengenai kepala pria tadi.
dan langsung ambruk ke lantai dengan darah bercucuran kemana-mana. Mendengar suara tembakan, Oma Daniel yang berada di bawah segera naik ke atas. Ia khawatir dengan cucunya. Daniel, Oma Daniel langsung mendekati Daniel yang terduduk di lantai dengan wajah memar akibat pukulan pria tadi. Oma terkejut saat melihat seorang wanita yang ia kenal sedang dipapah seorang gadis ke arah sofa. "Ara," ucap Mary saat melihat Arabella ada di sana. Ia langsung meninggalkan cucunya dan mendekati Arabella. Mary juga heran saat melihat seorang gadis yang terlihat mirip dengan Arabella. "Ara, kemana saja kau selama ini? Bibi khawatir saat kau pergi dari rumah. Tapi syukurlah akhirnya Bibi bisa bertemu denganmu," ucap Mary dengan mata berkaca-kaca, setelah puluhan tahun ia bertemu dengan keponakannya. "Bibi," ucap Arabella dengan suara lemah. Saat Mary akan berbicara lagi, tiba-tiba suara pria yang baru tiba mengurungkan niatnya untuk bertanya tentang Kirana. "Kirana," Bima memapah bara bersama Bastian. Ia terkejut saat melihat semua orang di mansion ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri, apalagi saat melihat Yanti yang tergeletak dengan penuh luka. Bara sudah bisa berdiri walaupun masih dipapah, karena ramuan yang diberikan Edo hanya berefek sedikit pada tubuhnya, dan racun itu tidak menghilang sepenuhnya. Kirana terkejut melihat bara yang dipapah oleh Bima. "Tuan," Kirana mendekati bara kemudian memeluknya. Ia langsung membawa bara menuju sofa dan mendudukkannya di sana. "Beri aku sedikit D4 rahmu," bisik bara pada Kirana yang ada dalam pelukannya. Kirana langsung menyodorkan lengannya yang terluka ke mulut bara. Tak membuang kesempatan bara langsung menghis 4P luka itu dan menyesap sedikit D4 rahnya. Bara sudah diberitahukan oleh Liliana, kalau D4 rah Kirana mengandung penawar racun yang sangat ampuh, makanya Willy sangat menginginkan Kirana. Setelah menghis 4P sedikit D4 rah Kirana, bara bersandar di sofa. Merasakan tubuhnya yang mulai bisa digerakkan. Membuat semua orang sedikit terkejut. Apalagi Daniel. Ia sampai beranjak berdiri dan mendekati Kirana. "Apa kau seorang dewi?" ucap Daniel memandang takjub pada Kirana. "Aku bukan dewi, namaku Kirana," ucap Kirana sambil menatap polos wajah Daniel. "Kirana," Arabella tiba-tiba bersuara. Ia memandang lemah pada Kirana. Tenaganya sudah terkuras melawan dua pria tadi. Apalagi saat pria itu membanting tubuh Arabella, ia merasa seperti tulang-tulangnya akan patah. "Ibu," Kirana mendekati Arabella. Mendengar ucapan Kirana membuat Mary terkejut, rupanya gadis di depannya ini adalah anak Arabella. "Maafkan ibu telah menyakitimu," Arabella memeluk Kirana sambil menangis. "Maafkan ibu juga telah melupakanmu," ucap Arabella lagi. Ia tiba-tiba mengingat semuanya, apalagi saat melihat Kirana disakiti pria tadi. Ia jadi teringat saat ia dulu dibawa Willy. "Tidak ibu, ibu tidak salah," Kirana ikut menangis mendengar ibunya meminta maaf. "Di mana bajingan tua itu?" ucap Arabella sambil mengepalkan tangannya. Ia begitu dendam pada Willy. "Dia bersembunyi di dermaga, Mommy dan Tuan Leonard sedang mengejarnya," ucap Bara yang sudah terlihat sehat. Mendengar nama Leo disebut, Mary langsung bersuara. "Apa ayahmu juga ada di sini?" Mary memandang Arabella dan dapat anggukan darinya. Di dermaga Willy resah, saat menunggu bala bantuannya tak kunjung tiba. Ia menjadi kesal dan langsung keluar dari persembunyiannya. Willy melihat sebuah speedboat yang telah disiapkan oleh anak buahnya, dan bergegas melompat ke dalam speedboat. Ia berniat mengendarainya sendiri. Saat Willy sibuk menghidupkan speedboat itu,
Tiba-tiba sekelompok orang datang menodongkan senjatanya. "Kau pikir bisa kabur?" ucap Leonard yang berdiri di atas kapal. "Tua bangka sialan, kau tidak akan bisa kabur untuk kedua kalinya, karena sekutumu sudah kami lenyapkan tanpa sisa," ucap Liliana yang juga berdiri di atas kapal dengan memegang senjata. "Sialan," Willy berusaha menghidupkan speedboat itu tapi tidak bisa. Karena kesal ia menendang sesuatu di sana. Dan ternyata itu adalah tempat berisi bahan bakar. Bahan bakar itu tumpah memenuhi kapal. Leo langsung mengkode anak buahnya untuk menembaki Willy. Dor, dor, dor. Bunyi tembakan beruntun dari senjata anak buah Leo membuat Willy semakin kalang kabut. Beberapa bagian tubuh Willy terkena tembakan. Melihat Willy yang sudah tidak berdaya, Liliana langsung melempar pemantik yang telah dinyalakan, membuat kapal itu terbakar. "Tolong! Tolong aku!" suara Willy terdengar bersamaan dengan kobaran api yang membumbung tinggi di sana. Semua menyaksikan tubuh Willy yang terpanggang hidup-hidup. "Inilah akhir hidupmu, dan semoga lenyapnya kau dari muka bumi ini. Kehidupan kami akan menjadi damai," ucap Liliana. Kemudian melompat dari atas kapal. Di sana Aldrich telah menunggunya. "Ayo pulang sayang," Aldrich langsung menggandeng sang istri menuju mobilnya. Bab 81. Saat ini mereka sedang berada di rumah sakit, melihat kondisi Yanti yang parah dan juga banyak luka di tubuh Arabella. Akhirnya Bara memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Oma Mary dan Daniel juga ikut mengantar. Karena ini sudah menunjukkan waktu malam, akhirnya Oma Mary pamit pulang pada Arabella. "Bibi pulang dulu, nanti Bibi akan menjengukmu lagi dan ingin bertemu dengan ayahmu," ucap Mary sambil memeluk Arabella. Arabella menganggukkan kepalanya, tubuhnya masih terasa lemah. Saat ini ia sedang berbaring ditemani Kirana. Sedangkan Bara sedang duduk di sofa bersama Daniel. Sedangkan Bima dan Bastian berada di ruangan Yanti. Mary menatap Kirana yang ada di sampingnya. "Oma pergi dulu," ucap Mary sambil memegang sebelah pipi Kirana. "Ya Nyonya, hati-hati di jalan," ucap Kirana sambil tersenyum. "Panggil Oma, karena aku adalah omamu," ucapan Mary membuat Kirana bingung. "Ya nak, ini adalah omamu," ucap Arabella sambil memandang Kirana yang terlihat bingung. "Jadi aku punya 2 oma dan 1 kakek," ucap Kirana tersenyum senang. Arabella hanya tersenyum melihat anaknya yang terlihat bahagia. Ia yakin pasti Kirana hidup tanpa merasakan kasih sayang dari keluarga. "Kau dengar? Omamu adalah oma Kirana, kau adalah sepupu Kirana, jadi buang jauh-jauh perasaanmu pada calon istriku." Bara menekan kata calon istriku agar Daniel sadar kalau Kirana tidak bisa ia miliki. "Aku tahu, karena Kirana adalah sepupuku, jadi kau harus izin dulu padaku untuk menikahinya, dan sekarang kau tidak kuizinkan menikahi Kirana, jadi menjauhlah darinya." Daniel menatap tajam Bara. Dan Bara pun tak mau kalah, ia berbalik menatap tajam Daniel. Ia emosi saat mendengar ucapan Daniel untuk menjauhi Kirana. Oma mendekati Daniel dan menjewer telinganya. "Ayo pulang, kenapa kalian malah bertengkar?" Oma membawa Daniel keluar dari ruangan. "Oma sakit, lepaskan," Daniel berteriak sambil memegangi lengan Oma Mary. Baru berjalan beberapa langkah, Mary berpapasan dengan seorang pria yang sudah lama tidak pernah ia temui lagi. "Kakak," Mary mematung saat melihat Leonard berjalan mendekatinya. "Mary," ucap Leonard, karena sudah lama merindukan kakaknya, Mary langsung memeluk Leo. "Mary maafkan aku," ucap Leonard merasa bersalah. Karena keegoisannya, semua keluarganya pergi meninggalkannya sendiri.
Maafkan aku juga Kak, ucap Mary sambil menangis. Daniel hanya berdiri diam memandang orang asing yang memeluk omanya. Ia baru tahu bahwa pria itu adalah kakak omanya sekaligus kakek dari Kirana. Harapannya hancur, sepertinya Kirana memang bukan ditakdirkan untuknya. Ia hanya kesal karena selalu kalah dari Bara. Liliana dan Aldrich langsung masuk ke dalam ruangan, membiarkan dua orang yang sudah lama tidak bertemu. Saat masuk, mereka melihat Bara yang sedang duduk di sofa sambil merangkul Kirana. Banyak terdapat luka di tubuh Kirana. Bella, Liliana mendekati Arabella dan memeluknya. Liliana, ucap Arabella dalam pelukan Liliana, matanya berkaca-kaca. Terima kasih telah mengurus Kirana, ucap Arabella sambil menangis. Jangan menangis, Kirana sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Aku senang kau sudah mengingat kami, ucap Liliana sambil melerai pelukannya. Apa tua bangka itu sudah mati? Ucap Arabella sambil menggeram, kalau ingat dengan Willy, tiba-tiba ia menjadi emosi. Kali ini dia benar-benar sudah mati, karena aku sudah melihat jasadnya yang hangus terbakar, ucap Liliana dengan semangat. Ia merasa bahagia, karena sudah membunuh musuh bebuyutannya. Benar, jingan itu sudah mati, kau jangan khawatir lagi. Tiba-tiba Leo masuk, setelah berbincang sebentar dengan Mary, akhirnya ia pamit pulang dan berjanji besok akan datang lagi. Ayah, aku sudah ingat semuanya, ucap Arabella sambil menatap ayahnya. Leo senang mendengarnya kemudian memeluknya. Ayah senang mendengarnya, setelah kau sembuh ayo kita kembali. Ajak juga Kirana, ucapan Leo membuat Bara meradang. Saat Bara akan berdiri, lengannya langsung ditarik Kirana. Jangan marah, nanti aku akan bicara pada kakek mengenai kita yang akan menikah. Aku juga tidak mau pergi dari negara ini, ucap Kirana meyakinkan Bara. Baiklah sayang, Bara mengelus kepala Kirana sambil tersenyum, kemudian merangkulnya lagi. Istirahatlah, pasti kau lelah, Kirana mengangguk dan bersandar di dada Bara. Maaf Tuan, tapi Kirana akan menikah dengan anakku 2 minggu lagi. Kami sudah mempersiapkan semuanya, ucap Liliana yang tak mau pernikahan anaknya gagal. Liliana memandang Kirana yang berada di dalam pelukan Bara, yang lain pun ikut melihatnya. Ayah izinkan aku tinggal di sini, aku ingin melihat anakku menikah, aku juga ingin menghabiskan waktu bersama Kirana, aku ingin memberikan kasih sayangku padanya. Selama ini ia besar tanpa kasih sayang dari kami, ucap Arabella sambil menghapus air matanya. Ia tidak berhenti menangis memikirkan anaknya, hingga Willy menghapus memori di otaknya. Itu yang membuat Arabella semakin dendam, tapi untunglah Willy sudah mati. Baiklah, kakek akan membiarkanmu tinggal di sini bersama Kirana. Tapi ayah juga akan tinggal di negara ini, ucapan Leo membuat Arabella senang. Terima kasih ayah, Arabella merentangkan tangannya agar Leo bisa memeluknya. Maafkan ayah, ucap Arabella, Leo hanya bisa pasrah menuruti kemauan anak dan cucunya. Ia tidak mau lagi kehilangan mereka. Ayah akan menuruti semua kemauanmu, asal kalian jangan pergi lagi, ucap Leo. Saat ini Max sedang berjaga di depan ruangan, ia juga ikut terharu melihat tuannya yang bertemu dengan putri yang sudah lama hilang, apalagi putrinya juga memiliki anak. Max ikut merasakan apa yang dirasakan tuannya. Leo melepaskan pelukannya, kemudian memandang Kirana yang memejamkan mata di pelukan Bara. Aku ingin bicara, ikut aku, ucap Leo sambil melewati Bara. Bara tahu apa yang akan dibicarakan oleh Leo. Ia langsung menggendong Kirana menuju tempat tidur kosong yang ada di dalam ruangan itu.
Setelah itu Bara mengikuti Leo keluar ruangan. Terlihat Leo berdiri membelakanginya. "Apa kau tidak ingin meminta izin padaku, untuk menikahi cucuku?" ucap Leo tanpa membalikkan tubuhnya. Bara tidak menjawab, ia hanya diam memandangi punggung Leo yang berdiri di depannya. "Kau tahu siapa aku?" Leo membalikkan tubuhnya menatap Bara tajam. Leonard Benvolio, mafia yang berasal dari negara para mafia lahir, dan mafia terkenal paling kejam, serta mafia yang rela meninggalkan keluarganya demi terus berada di dunianya. Bara menatap wajah Leo. Terlihat ada sedikit emosi di matanya saat mendengar ucapan Bara. "Jangan khawatir, kau hanya perlu merestui kami, karena aku tidak akan pernah meninggalkan Kirana, apalagi menyakitinya. Aku akan menjaga Kirana dengan taruhan nyawaku," ucap Bara dengan nada tegas. Tersirat cinta yang mendalam untuk Kirana. Leo langsung mengeluarkan pistolnya dan menempelkan di dahi Bara. Tanpa takut ataupun gemetar, Bara terus menatap mata Leo. "Kau memang patut diacungi jempol, mafia Scorpion ternyata punya pemimpin yang berani. Kau memang layak untuk cucuku," ucap Leo sambil tersenyum kemudian menaruh kembali pistolnya. Dua orang mengintip di depan pintu ruangan Yanti, melihat Bara yang sedang disidang. "Sepertinya Tuan Leo juga takut pada Bara," ucap Bima dengan suara pelan, sedangkan Bastian hanya diam memandang tuannya. Ia salut pada Bara berani menghadapi Leo si mafia paling kejam. Kalau dia mungkin sudah gemetaran. Bima memandang Yanti yang terbaring di ranjang dengan perban yang melilit di seluruh tubuhnya. Karena beberapa tulangnya ada yang patah. "Untung bukan aku yang ditugaskan menjaga Kirana, kalau tidak mungkin aku yang akan berbaring di sana," ucap Bima merasa kasihan sekaligus senang, karena bukan dia yang dibuat babak belur. "Tapi kau juga pasti kena, karena kau tidak mengawasi CCTV kamar Kirana. Setelah ini pasti Tuan akan menghukummu," ucap Bastian kemudian masuk ke dalam ruangan dan berbaring di sofa. Matanya tiba-tiba mengantuk. Bab 82. Bima melamun memikirkan nasibnya nanti, bagaimana kalau Bara marah dan menghukumnya. "Kau kenapa?" ucap Bastian yang baru bangun dari tidurnya. "Gara-gara ucapanmu aku jadi kepikiran, apa aku juga akan babak belur seperti Yanto?" ucap Bima yang sedikit takut. "Tuan tidak sekejam itu," ucap Bastian asal. "Kau jangan bercanda Bas, kau lihat sendiri bagaimana mobil anti peluru milik Willy hancur oleh pukulan Bara. Bagaimana kalau wajahku yang dipukul, apa tidak akan hancur?" ucap Bima dengan nada khawatir. "Tidak akan hancur, cuma tidak berbentuk saja," ucap Bastian enteng membuat Bima semakin ketakutan. "Kenapa kau lian biraisik sekauliu," ucap Yanti yang berada di atas ranjang. Karena perban yang melilit di seluruh wajahnya, jadi ia susah berbicara. Ia baru sadar saat mendengar suara teriakan Bima. Astaga! Mengagetkan saja, Bima terkejut saat mendengar suara dari Yanti. "Kau bilang apa?" "Aku tidak mengerti," ucap Bima yang masih bersandar di sofa, dan Bastian masih tiduran di sana. Yanti hanya diam, percuma ia bicara pasti mereka tidak akan mengerti. "Sepertinya dia pingsan lagi," ucap Bima saat mendengar Yanti tidak lagi bersuara. "Bas gantian, sekarang aku mau tidur, urusan Bara nanti saja dipikirkan." Bima mendorong Bastian dan langsung merebah tubuhnya di sofa. Bastian berdiri kemudian mengambil air minum, ia minum tepat di dekat ranjang Yanti. Karena baru sadar, Yanti juga merasakan haus. Ia terus menelan air liurnya saat melihat Bastian sedang minum. "Apa kau juga ingin minum?"
Tanya Bastian yang melihat Yanti memandangnya tanpa berkedip. Yanti menganggukkan kepalanya, Bastian langsung menempelkan gelas air minum ke bibir Yanti. Mencoba membantunya minum, karena Yanti tidak bisa bergerak, di seluruh tubuhnya penuh dengan perban. Cie, cie. Suara Bima mengejutkan Bastian, tanpa sadar ia menyiram muka Yanti dengan air yang ada di dalam gelas. Brungsew, ucap Yanti kesal pada Bima. Bastian langsung pergi keluar kamar setelah menaruh gelasnya. Hahaha, Bima tertawa terbahak-bahak melihat wajah Yanti yang basah. Saat ini di dalam ruangan Arabella hanya ada Bara yang menjaga Kirana dan Arabella yang sedang tidur. Sedangkan Liliana dan Leonard sudah pulang. Bara sedikit bingung, kenapa ia bisa berada satu ruangan dengan Arabella, alerginya tidak kumat. Bahkan Bara sampai mendekati tempat tidur Arabella untuk lebih meyakinkan. Tapi tetap tidak terjadi apa-apa padanya. Apa aku sudah sembuh? Bara berbicara pada dirinya sendiri. Kemudian berjalan mendekati tempat tidur Kirana. Ia memandang Kirana, terlihat luka-luka di tubuh Kirana yang sudah memudar dan hampir hilang. Bara berpikir, apakah karena darah Kirana, sehingga membuatnya sembuh dari alergi? Bara kemudian menggelengkan kepalanya, tidak mungkin pikirnya. Bara berjalan keluar ruangan. Saat di luar ia bertemu dengan Bastian yang sedang duduk di kursi tunggu sendirian. Tuan, Bastian berdiri dan menundukkan sedikit kepalanya. Bagaimana keadaan Yanto? Ucap Bara yang juga ikut duduk di dekat Bastian. Ada beberapa bagian dari tulangnya yang patah, dan tubuhnya juga babak belur, ucap Bastian sambil duduk. Kau perintahkan dokter untuk memberikan penanganan yang terbaik. Yanto sudah menjalankan tugasnya menjaga Kirana, jangan sampai dia kenapa-napa, ucap Bara. Baik Tuan, ucap Bastian. Setelah mengatakan itu, Bara kembali ke ruangan Arabella kemudian menuju ranjang Kirana yang sedang tertidur pulas. Bara terus memandangi Kirana, kemudian naik ke atas ranjang memeluk Kirana. Tuan, ucap Kirana yang terbangun saat Bara memeluknya. Kenapa? Tidurlah, aku hanya ingin memelukmu, ucap Bara sambil mengelus rambut Kirana. Kirana tidak menjawab, ia langsung memejamkan matanya dan melanjutkan tidurnya lagi. Bara hanya tersenyum melihat calon istrinya itu. Tak lama Bara pun ikut tertidur, karena di luar ada penjaganya, jadi Bara tidak merasa khawatir. Pagi hari, semua orang sudah berkumpul di dalam ruangan Arabella, tidak ada yang bersuara karena mereka semua sedang melihat dua insan yang sedang tidur sambil berpelukan, bahkan kaki Kirana berada di atas perut Bara. Sedangkan Bara terus memeluk tubuh Kirana, takut Kirana akan jatuh. Sayang, jangan bergerak, nanti kau jatuh, ucap Bara sambil memejamkan matanya, saat Kirana berbalik badan. Hei, apa kalian tidak tahu ini sudah siang? Teriak Oma yang dari tadi terus memandangi mereka berdua. Bara dan Kirana membuka matanya kemudian langsung duduk, mereka melihat semua orang sudah berkumpul di sana. Ada Rosa dan dua keponakannya, serta suaminya, Liliana dan Aldrich juga ada bersama Oma. Bara berdiri dan memperbaiki pakaiannya kemudian mendekati Kirana. Aku ke kamar mandi dulu, ucap Bara sambil mengelus kepala Kirana. Dan Kirana hanya menjawab dengan anggukan. Fiona dari tadi terus memandangi Bara yang baru bangun tidur, terlihat makin tampan. Tutup mulut dan hapus air liurmu, ucap Viola yang sedang mengejek kembarannya. Fiona melotot pada Viola yang mengganggu kesenangannya saja, melihat pria tampan. Kirana berjalan mendekati Arabella dan memeluknya dari samping.
Kirana merasa malu dilihat oleh semua orang. Tidurlah kalau kau masih mengantuk, ucap Arabella sambil mengelus kepalanya. Oh, anakku mulai manja pada ibunya, ucap Rosa yang melihat Kirana yang bermanja dengan ibunya. Ibu Rosa, aku kan belum pernah dipeluk ibu, ucap Kirana yang terus memeluk Arabella. Tak lama Bara keluar dari kamar mandi kemudian mendekati Kirana. Ayo kita pulang, nanti kita kesini lagi menjenguk ibumu, ucap Bara pada Kirana. Tapi, Kirana akan berbicara tapi Liliana sudah menyela. Benar sayang, pulanglah dulu nanti kesini lagi, Momi lupa membawa pakaian ganti untukmu, ucap Liliana. Sebenarnya ia sengaja tidak membawa karena Bara yang menyuruhnya. Baiklah Mom, ucap Kirana pasrah. Kemudian ia menatap ibunya. Bu, Kirana pergi dulu, nanti Kirana akan datang lagi. Kirana memeluk ibunya dan mencium pipinya. Iya sayang, hati-hati, ucap Arabella. Kemudian Kirana berpamitan pada Rosa dan Liliana kemudian pada Oma. Kalian jangan macam-macam di rumah, ucap Oma sambil melotot. Iya Oma, ucap Bara kemudian mengajak Kirana pergi. Aku tidak percaya Bara tidak melakukan apa-apa, ucap Aldrich sambil memperhatikan Bara yang menggandeng Kirana keluar. Dedi, Liliana mencubit perut Aldrich.